sebagai wilayah yang disebut sebagai asal mula suku Renjang. Kabupaten Lebong sejatinya kaya cerita sejarah, budaya dan wisata. Keberadaan desa-desa di Lebong juga menarik ditelusuri karena bisa memberi gambaran sepenggal perjalanan bangsa ini di masa penjajahan sampai ke era kemerdekaan. Desa Kota Baru Santan merupakan wilayah salah satu dari 4 marga dalam suku Renjang, yaitu marga suku Sembilan. Pada tahun 1949, wilayah suku Sembilan berjumlah 41 desa. Masing-masing desa dipimpin oleh Patai Kades. Sebelum dinamakan Kota Baru Santan, wilayah ini semula disebut dengan Kutai Blau Aten. Kata Aten sendiri diberikan oleh Tuan Rajo Bunakandung, seorang pengembara dari Padang, Sumatera Barat, yang tengah mencari desa untuk ditempati. Membandingkan bobot air yang ada di wilayah marga suku Sembilan dibanding air di desa lainnya, bobot air di desa ini lebih berat atau dalam bahasa Renjang disebut dengan Aten. Sebelum jadi desa Kota Baru Santan, desa ini terbagi menjadi Pelabai Ai atau Pelabai Atas dan Pelabai Lot atau Pelabai Bawah. Saat itu di masa Pasirah Zainul Abidin masih diakui marga suku Sukau. Ini masih dalam wilayah Kabupaten Renjang Lebong. Setelah marga suku dibubarkan, ditiadakan dan diganti dengan desa pada 1976, maka nama desa Kutai Blau Aten yang diambil dari bahasa Renjang diubah ke bahasa Indonesia menjadi Kota Baru Santan. Hingga kini desa ini sudah dipimpin belasan kepala desa. Berikut catatan kepemimpinan di Desa Kota Baru Santan. 1. Kepala desa pertama bernama Sundang. Sundang ditunjuk oleh Demang Belanda dan memimpin selama 25 tahun. 2. Kepala desa setelah Sundang bernama Samer. 3. Kepala desa ketiga bernama Zainul Abidin, tahun 1951 sampai tahun 1960. 4. Kepala desa keempat bernama Johan Sapri, tahun 1960 sampai tahun 1968. 5. Pada tahun-tahun 1968 sampai tahun 1976. Desa dipimpin Baktiar. 6. Pada tahun-tahun 1977 sampai tahun 1984 desa dipimpin Buyana. 7. Pada tahun 1984 dipimpin oleh Haris. Lalu Hanafiah selama 3 tahun sebagai penjabat sementara. 8. Pada tahun 1999 dipimpin M. Yuzir Hosen berdasarkan hasil Pilkades dan menjabat selama 9 tahun. 9. Pada tahun 2009 sampai tahun 2015, desa ini dipimpin Hamidir. 10. Sembari menunggu Pilkades serentak tahun 2016, desa dipimpin Sri Muryati sebagai Pej. 11. Pilkades 2016 memilih Welistari sebagai Kades periode tahun 2016 sampai tahun 2021. Welistari adalah Kades perempuan pertama.